merintis dan berproses itu ada esensi yang gue dapet. Oh ternyata gue bisa sampai sini, gue proud of myself gitu. Dan gue mau membawa aspirasi para isu-isu yang ada di wanita, perempuan khususnya gitu kan. Selain suri tauladan yang aku selalu merasa Bu Atiko tuh punya positive vibes ya. Jadi dia tuh aktif berkontribusi dan dia bisa relate dengan banyak sekali diskusi di banyak sekali bidang. Halo teman-teman TV, sekarang nggak balik lagi karena gue baru di sini gantiin Bang Doni di acara Ngomel, Ngobrol Rame Lucu. Dan gue punya dua temen gue, tiga sih sama gue karena gue nggak suka dua. Yang pertama adalah Halo semua, saya Patricia dari Generasi Perintis. Halo, aku Amanda Iklima dari Banteng Muda Indonesia dan calon legislatif. Oke, sekarang teman-teman lagi sibuk apa nih berdua nih? Kalau aku sih sekarang lagi aktif di Generasi Perintis ya, yang kemarin baru ada acara juga yang Mas Codai sempat datang juga kan ya ke Perintis Festival kemarin. Oh iya. Boleh jelasin gak sih Kak Petris dulu kali ya tentang Generasi Perintis itu apa sih dan kenapa dibentuk? Generasi Perintis itu sebenarnya adalah komunitas pemberdayaan untuk generasi muda, pemuda-pemudi perintis yang terkena hambatan struktural atau tidak punya privilege. Nah di situ Generasi Perintis itu hadir sebagai wadah untuk komunitas untuk berjejaring dan juga berkolaborasi. Kegiatannya kita tuh punya 3 kegiatan utama. Yang pertama itu kita memberikan scholarship atau beasiswa. Yang kedua juga kita mengadakan diskusi atau sharing, dan yang ketiga yang akan kita kedepannya akan memberikan pelatihan. Nah untuk sampai saat ini Generasi Perintis itu sudah hadir di 50 kota, kita sudah membangun optimisme, kita sudah diskusi di 51 kota, dan juga sudah membahas sekitar 150 key issues. Juga kita sudah berpartner dengan sekitar 75 komunitas, dan kita juga sudah kasih beasiswa. Nah, beasiswa ini tuh kita namakan Ignite Scholarship. Ignite Scholarship ini kita sudah ada 68 orang yang melakukan submission scholarship ini, dan kemarin di acara Perintis Festival itu kita sudah kasih sebanyak 7 orang yang dapat beasiswa ini. Nah, dari 7 orang ini tuh kita ada 6 yang kita kasih untuk perguruan tinggi dan juga 1 untuk SMA. Keren. Nah sekarang buat Kak Manda nih, kalau menurut Kak Manda, Generasi Perintis itu di zaman sekarang itu penting gak sih? Sebagai sosok wanita karir dan juga terjun di dunia politik. Generasi Perintis penting atau enggak? Dibilang penting atau enggak itu sesuai dengan backgroundnya ya. Cuman menurutku ya merintis itu sebuah proses untuk menuju puncak gitu, dan itu akan mendapatkan satisfying sendiri kalau kamu memang benar-benar merintis dari bawah sampai menuju puncak gitu. Oh, kayak Kak Manda sekarang berarti ya. Oh, kalau boleh tahu Kak Manda juga teman-teman kalau boleh tahu Kak Manda kasih tahu dong. Gitu. Udah tahu belum? Kayaknya belum deh. Kak Manda juga nyalek ya? Alhamdulillah lagi masuk ke kontestasi pencalekan. Oh, DPR RI? DPRD tingkat kota di Tangerang Selatan. Dapilnya kasih tahu dong. Dapil 5. Pondok Aren. Pondok Aren mana aja? Pondok Aren aja. Kenapa nggak ngambil DPR RI? Apa sesuai Generasi Perintis mau dari DPRD Iya, tingkat 2 dulu? Enggak, karena kan aku tahu kapasitas aku. Oke, keren. Enggak 3 hari langsung jadi ketua umum? Nah, iya dong. 2 hari ya? 2 hari. Kalau itu kan ada privilege. Kalau aku enggak. Kalau aku memang tahu kapasitasku, aku nggak mau kayak tiba-tiba ngoyo mau langsung DPR RI, enggak. Tapi kita coba, ini karena kan momen kontestasi pertama aku kan. Jadi aku mau mulai dari yang memang tingkat sesuai capability-nya ya. Tingkat bawah dulu, iya. Keren. Nah kemarin kan gue juga datang ya ke acara Generasi Perintis biarpun gak diundang. Kan gue datang aja sih. Oh ini. Kemarin itu gue denger sempet sounding bahas tentang 3 hal yang dititipin oleh Pak Ganjar. Oleh Generasi Perintis ke Pak Ganjar, bener nggak? Betul. Boleh di-sounding nggak buat teman-teman Main TV nih, teman-teman ngomel? Apa aja sih 3 hal itu dan kira-kira Pak Ganjar bisa merealisasikan itu nggak kalau nanti jadi? Amin. Ya. Amin. Amin A-A-M-I-I-N. Oke.
Gue pertegas tuh. Kobul kali. Kobul. Kobul udah. Emang udah pindah agama? Oh belum. Oke, Jadi next. Apa ya 3 hal itu apa aja tuh coba? Mungkin aku mau jawab juga pertanyaan yang tadi Aku sebelumnya buat Kak Manda. Jadi kenapa generasi perintis itu juga penting di masa sekarang? Sebenarnya itu juga nyambung sih dengan ke-trigger untuk terbentuknya si generasi perintis ini. Karena kita melihat bahwa keresahan di teman-teman yang tidak mempunyai privilege, kita takut kalau ada teman-teman yang merintis itu merasa tidak memiliki kesempatan yang tidak terbuka dan tidak setara. Jadi untuk itulah generasi perintis itu hadir menjawab itu semua, bahwa ternyata kita-kita yang tidak punya privilege ini sebenarnya banyak. Lo doang kali, gue sih punya. Ya, backingan lo siapa ya? Aku punya ordel. Atau punya tante. Kalau itu paman, ini tante. Dan gitu dong. Jadi malu gitu ya. Nah, kemarin itu kita menitipkan sebuah konsensus politik kepada Pak Ganjar Pranowo selaku calon Presiden Republik Indonesia. Karena kenapa Pak Ganjar Pranowo? Karena sebenarnya di antara 3 orang calon presiden yang menurut kita generasi perintis yang paling punya semangat dan juga memang lahir dari sebagai seorang perintis adalah Pak Ganjar Pranowo. Karena seperti yang kita tahu kan Pak Ganjar itu bukan anak dari pejabat publik atau apa gitu. Dia anak polisi berpangkat rendah tapi bisa bisa merintis sampai ikut menjadi jadi calon presiden. Menurut kita sih itu sesuatu yang menjadi contoh juga ya. Menjadi contoh banget. Nah, jadi yang kita titipkan untuk Pak Ganjar Pranowo itu sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama itu komitmen untuk bisa mengedepankan sistem yang berbasis meritokrasi, dan juga yang kedua komitmen untuk membangun ruang kreatif, dan yang ketiga adalah komitmen untuk melakukan pembangunan yang inklusif dan merata dari desa. Kata kuncinya dari desa, seperti itu. Nah, aku jelasin sedikit boleh ya? Boleh banget. Buat Kak Petris apa sih yang enggak? Nah, yang pertama itu yang berbasis meritokrasi. Nah, kita tuh sadar banget di antara kita tuh banyak banget hambatan-hambatan struktural kan. Di antaranya itu ada akses pendidikan yang kurang. Nah, disitulah generasi perintis juga hadir. Kita kasih yang tadi aku sudah sebutin, yaitu Ignite Scholarship. Kita pengen Pak Ganjar itu sadar bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan bangsa gitu. Keluarga yang sejahtera juga. Betul. Nah, karena kayaknya ada salah satu program kan yang satu sarjana. Betul. Satu keluarga satu sarjana. Menurut kita itu sama lah. Yang kedua itu komitmen untuk membangun ruang kreatif untuk masing-masing kabupaten dan kota. Nah, kita titipkan bahwa satu kabupaten atau kota minimal punya 3 ruang kreatif. Karena kan di situ apalagi era sekarang kan digitalisasi dan lain-lain, ada iPop juga, Indonesian Pop. Nah, kita tuh ingin mendorong bahwa kerjasama generasi muda itu harus berbasis komunitas. Itulah makanya generasi perintis juga kita diskusi-diskusi, sharing-sharing. Karena kayak waktu itu aku sempat kemana ya? Ke Lampung. Waktu itu aku ikut membangun optimisme di Lampung. Naik gajah nggak di Lampung? Kebetulan belum, nanti nextnya kali ya. Kalau masih ada yang mau ikut. Nah, di situ tuh aku ketemu dengan namanya itu Sindikat Monyet. Sindikat Monyet dan Ordopop namanya. Jadi dia itu komunitas ya? Komunitas Ordopop dan Sindikat Monyet. Jadi di situ bayangin itu namanya di mana ya? Aku lupa deh di mana di Lampung, tapi sekitar 1,5 jam dari Lampung. Nah, Ordopop dan Sindikat Monyet ini adalah komunitas anak muda yang menyatukan antara musik dan juga konservasi alam. Nah, hal-hal seperti itu, pembangunan dari desa dan industri kreatif dari desa menurut kita itu penting, dan itu yang kita titipkan juga dalam konsensus kita di poin kedua kemarin di Perintis Festival ke Pak Ganjar Pranowo. Dan juga yang ketiga itu pembangunan yang inklusif dan merata dari desa. Nah, kita percaya nih kayak kader-kader muda desa tuh kita perlu upskilling, perlu reskilling, hal-hal seperti itu, dan juga seperti pembangunan atau tata kota tuh harus melibatkan generasi muda. Itu yang sebenarnya secara garis besar kita titipkan ke Pak Ganjar Pranowo. Keren banget ya. Jadi kalau gue summary ya, mungkin dari generasi perintis ini bisa membuild atau mengambil mikro
dari anak-anak muda, dari industri kreatif, terus dari industri UMKM dan lain-lain, itu hulu dan hilirnya jelas ya. Maksudnya menyampaikan atau mengembangkan yang Pak Ganjar juga pernah menyampaikan di generasi perintis. Gue sempat ingat bahwa anak-anak yang di desa itu kenapa rata-rata nggak balik lagi ke desa? Karena memang lapangan pekerjaan yang ada di desa itu sendiri masih kurang. Dan betul. Tadi aku juga lupa nyampaikan bahwa nah itu saya ingatkan makanya. Betul. Nah itu ada juga dalam pesan-pesan yang kita titipkan dalam konsensus bahwa memastikan lapangan pekerjaan khususnya anak-anak muda di level desa. Seperti itu. Setuju. Karena kalau semakin numpuknya di kota gitu, jadi kayak nggak ada urbanisasi yang merata gitu kan. Makanya kan kita kan mau pindah ke IKN nih, kalau selain 01 menang ya. Lah ya kan bener dong, kan ya, udah digaungkan keras kan. Oh iya, kalau ya insya Allah ya. 03 menang kan ya IKN kan pun juga akan pindah ASN dan lain-lain ke sana. Akan dilanjutkan ya. Tetap dilanjutkan. Oke, ngomong-ngomong tentang IKN, sekarang buat Kak Manda nih. Kan ceritanya Kak Manda nyalek nih. Nggak nyambung ya bridgingnya. Itu namanya bridging yang sangat patah. Ada itu tekniknya tuh. Ada tekniknya ngomong. Nah, Kak Manda sendiri ini kalau gue lihat kayaknya emang salah satu generasi perintis juga yang memang melalui proses-proses dari kaderisasi partai, mengikuti saya Partai BMI, Banteng Muda Indonesia. Boleh ceritain dikit nggak ke teman-teman itu kenapa sih bisa akhirnya gue terjun ke dunia nyalek ya khususnya ya. Kenapa gitu dan alasannya tuh apa? Jadi kan aku udah ikut nih organisasi dan alhamdulillah dipercayakan menjadi ketua DPP BMI gitu kan di bidang desa dan daerah tertinggal gitu. Nah dari situ aku ngerasa pas aku di organisasi, oh aku sukanya organisasi politik ini gitu. Seiring berjalannya waktu kok gue merasa kalau misalnya gue nggak nyalek tuh kayaknya gue nggak afdol gitu. Kenapa sih gue nggak langsung kontribusi aja untuk masyarakat yang lebih besar lagi. That's why keputusan dan alhamdulillah juga dipercayakan sama partai gitu kan. Aku untuk nyalek, kenapa aku gak ambil kesempatan itu gitu kan. Mumpung juga aku masih dibilang muda gak ya gue? Muda lah. Milenial. Jadi malu takutnya dibilang so muda gak? Muda. Ya jadi karena aku pun masih muda ya udah yuk kita bawa aspirasi dan semangat anak muda untuk di legislatif gitu. Keren. Ya. Nah sejauh ini gimana Kak Manda rasanya jadi seorang calon legislatif yang emang merintis tuh semuanya sendiri? Kayak dari ngebagi waktu, Kak Manda udah punya anak kan ya? Alhamdulillah sudah. Yang ngebagi waktu buat keluarga, terus bisnis juga gitu. Itu gimana Kak Manda menyiasatinya? Sebagai gua generasi perintis yang memang gue tidak memiliki background keluarga politik gitu. Dan dari teman-teman gue pun juga tidak punya anak, maksudnya nggak ada yang di ranah politik gitu, nggak ada anak pejabat gitu ya. Cuman gue merasa ada kebanggaan sendiri yang karena gue udah achieve dari, ya kan gue joinnya awalnya di saya partai gitu. Bisa sampai dicalonkan sama partai dan dipercayakan sama partai untuk maju di legislatif walaupun emang yang aku pilih tingkatnya masih tingkat kota gitu. Jadi skopnya emang masih skop kecil. Cuman merintis dan berproses itu ada esensi yang gue dapet, oh ternyata gue bisa sampai sini, gue proud of myself gitu. Dan untuk sampai situ kan aku harus berjuang sendiri, kayak gimana caranya aku ketemu sama senior-senior, gimana caranya aku juga ketemu sama teman-teman seperjuangan. Dan itu kan perjuangan yang gue benar-benar gue banyak yang gue korbankan sebenarnya untuk gue mencapai sampai titik ini gitu. Oke, keren banget ya. Nah sekarang buat temen-temen dong, khususnya wanita, bahas tentang peran penting politik sebagai sudut pandang perempuan. Itu penting gak sih berpolitik? Karena yang gue tahu ya kayak teman-teman gue, nggak tahu yang teman-teman yang lain ya, teman-teman gue itu kayak yang cewek-cewek itu gue juga nanti udah married, mendingan gue ngurus anak lah, mending gue politik apapun yang jadi itu kita juga nyari duit sendiri. Yakin, itu kan semuanya andil dalam politik kayak kebijakan, pajak segala macam itu kan balik lagi ya tentang program-program politik dan apapun yang dikerjakan di politik. Boleh kasih masukan nggak untuk para generasi muda khususnya dan khususnya lagi perempuan? Perempuan ya, gue sangat berpegang teguh kepada
woman in leadership gitu. Dan itu menjadi salah satu suara gue juga, kenapa gue juga mau berkecimpung di dunia politik ini, karena gue mau membawa aspirasi para isu-isu yang ada di wanita, perempuan khususnya gitu kan. Perempuan itu bagi gue, lo apapun privilege yang lo punya, misalnya bokap lo siapa atau suami lo memang siapa, tapi perempuan itu harus financial independent menurut gue gitu. Jadi dari situ kalau lo punya kalau lo bisa mandiri secara finansial sebagai perempuan, lo punya harga diri gitu. Jadi tidak, dan gue prepare untuk kedepannya kalau ada hal-hal buruk gue tidak bergantung sama siapapun. Itu satu yang gue pegang. Dan kalau misalnya seberapa pentingnya perempuan di dunia politik, ya kan kita tahu sendiri gitu kan, ada kuota harus 30% suara perempuan di dalamnya, karena kalau nggak ada perempuan, siapa yang akan menjembatani aspirasi para perempuan yang punya isu misalnya kayak KDRT, terus habis itu sering dipandang sebelah mata di dalam pekerjaan, itu kan banyak. Nah kalau nggak ada perempuan di dalamnya, siapa yang mengaspirasikan itu gitu. Jadi menurut gue sih penting ya. Kalau Kak Patricia sendiri gimana? Kebetulan aku tuh cukup di beberapa kesempatan suka ketemu sama Bu Atiko di satu acara yang sama. Orang penting ya mbaknya? Kita followers. Kita lihat Bu Atiko, grupis Bu Atiko. Terus lanjut. Nah, menurutku tadi kalau Kak Manda sempat mention soal kesetaraan secara finansial, kalau menurut aku bisa melihat juga secara intelektualitas dan lain-lain ya. Bu Atikoh tuh menurut aku tuh suri tauladan juga ya, salah satu suri tauladan buat perempuan Indonesia bahwa pendidikannya dia bagus, keluarganya teladan lah, dan lain-lain. Nah, Bu Atikoh itu aku pernah ikut salah satu sesi di Pijar ya. Itu narasumbernya adalah, pemantik diskusinya adalah Mbak Tamara Geraldine. Mbak Tamara Geraldine menganalogikan bahwa perempuan itu tuh kalau misalnya di urutan tubuh manusia itu seperti leher, jadi bisa mengarahkan kemana dan kemana gitu loh. Nah, menurutku peran Ibu Atikoh dalam keluarganya ataupun dalam perpolitikan ya, selain suri tauladan yang aku selalu merasa Bu Atikoh tuh punya positive vibes ya. Jadi dia tuh aktif berkontribusi dan dia bisa relate dengan banyak sekali diskusi di banyak sekali bidang. Karena dia juga seorang kaum intelektual kan. Bu Atikoh tuh lulusan teknik ya kalau nggak salah. Nah, jadi dia tuh hadir bukan cuman sebagai pendamping. Kalau gue bilang sih Bu Atikoh itu di kontestasi ini dia mempunyai value tersendiri. Aku amazed banget sih sebenarnya sama punya Bu value Atikoh sendiri yang nggak dipunyain sorry ya. Mungkin ya dari calon paslon lain. Ya, benar. Ya bukan berarti nggak bagus, enggak. Cuman Bu Atikoh itu mungkin yang paling menonjol. Dari mungkin sebelum-sebelumnya pun juga coba kalau boleh ditarik mundur dari tahun berapa? Terakhir 2019. 2014 orangnya sama ya kan, tapi sosoknya Bu Atikoh itu mungkin yang paling menonjol, yang punya value, yang dimana dia pun yang dimanapun dia ada belusukan atau ada ruang terbuka untuk dia hadir, orang tuh excited buat mendengarkan dan miss kayak keren banget sih Bu Atikoh, kayak mungkin kayak gitu kali ya kalau dan cewek bisa, ya. itu bisa relate. Jadi kalau misalnya aku ketemu Bu Atikoh nih, aku tidak merasa bahwa calon ibu negara tuh punya gap yang gede banget gitu loh. Jadi aku merasa oke, kita setara sebagai perempuan, sebagai rakyat Indonesia kita setara gitu loh. Jadi ada vibes yang dia pancarkan bahwa kita setara satu. Kemudian yang kedua, dia juga ngasih kita insight-insight lah bagaimana berperan di dalam keluarga. Misalnya kayak towards bullying, dia jelasin bagaimana dia mengajarkan anaknya untuk berbagi kepada sesama, punya tenggang rasa, punya empati. Dia juga bisa relate dengan isu-isu sustainability. Apalagi ya. Dan sebagai istri juga mendampingi terus Bapak Ganjar gitu. Jadi sosok dia selalu ada di sebelah Bapak Ganjar. Dan Bu Atikoh sosok ibu negara yang relate banget dan wong cilik banget gitu loh. Ada di tengah-tengah rakyat, bukan beda kalau misalnya kita dengan pencitraan gitu. Iya, bukan pencitraan, dan juga ada kan vibes orang tuh ketika kita ketemu tuh kayak gue di atas lu. Gue udah ini nih gitu. Kalau ini tuh enggak kayak oke, sama, tapi happen to be dia adalah pemimpin gitu loh. Karena gue pernah buat konten di Instagram gue yang view-nya lupa gue hampir 200.000 Oke. Yang komennya ribuan itu, gue ngonten sama Bu Atikoh.
Jadi buat Tikoh lagi di suatu tempat, gue datengin, gue todong aja, Bu. Jadi gue pernah foto sama Alam pas lagi nonton bareng. Iya. Bu, mirip nggak Bu? Komen dong. Dia kayak, wah, iya mirip, ketemu di mana gitu. Guys, aku Tikoh di dalam, gue mau kasih lihat foto ini. Mirip nggak Bu? Oh ya mirip. Oh gimana nih? TKRPT kemarin nobar. Oh Pak Nobar ya. Padahal gue bukan siapa-siapa gitu Ramah kan. gitu ya, Ramah, sosoknya tapi ya. sosok ramahnya itu bukan ramah yang ramah ya. Bukan ramah sok ramah ya. Karena gitu. kita bisa Purely nilai lah. Lo bisa nilai berdua kayak teman-teman orang yang ramahnya kayak ada ketawa karir ya, bercandanya bercanda cuman ala kadar, tapi buat Tikoh tuh kayak bener-bener yang kayak excited gitu ngelihatnya, yang juga kayak nggak nganggap gue tuh siapa, enggak, semua tuh dianggap sama. Sama ini aku ingat banget, ada aku followers Instagramnya buat Tikoh. Nah, dia tuh pernah ada satu wawancara di mana dia ditanya, kan kalau aku dulu kuliah di Unpar di Bandung ngekos, jadi kalau misalnya anak kosan itu kalau udah akhir bulan kan tahu betapa kita mengalokasikan duit gitu-gitu ya. Kosannya bebas nggak? Kosan. Bebas pajak. Bebas pajak. Nggak, maksudnya bebas keluar masuk jam berapa malam. Terus. Habis itu si Bu Atikoh ini juga cerita bahwa ternyata dia juga mengalami loh hal-hal seperti itu. Yang mana waktu menunggu kiriman dari orang tua, dari keluarga, itu dia berbagi makanan dengan teman-teman kosannya. Itu hal-hal yang tidak bisa, apa ya, kalau orang tidak pernah merasakan itu, tidak bisa nge-relate itu. Iya. Pun dalam kontestasi politik, misalnya nanti Pak Ganjar menang menjadi presiden Indonesia. Bu Atikoh itu juga karena dia punya sempat dibawa, sempat merintis, itu dia kebijakan-kebijakan itu semoga bisa berdasarkan pada pengalaman dan semangat yang sudah di-build. Itu sih yang menurutku paling penting, karena there is no way, bukannya kita sebagai generasi perintis itu nge-blaming orang yang lahir sebagai silvers pun tidak. Tapi hanya orang yang punya, yang sempat mengalami kesusahan, yang bisa relate sama saudara-saudaranya. Gitu. Keren. Oke, kalau gue summary berarti generasi perintis dan dari Kak Patrice dan juga Kak Amanda yang juga merintis sebagai caleg sampai titik sekarang, itu semuanya itu butuh proses sampai saat titik sekarang itu nggak ada yang instan. Mie aja direbus dulu kan, benar. digoreng dulu. Itu bionya generasi perintis, baru gue lihat tadi. Itu juga kutipan tadi gue baru nyontek. Iya, itu gue tadi baru nyontek. Mie aja digoreng gitu ya. Oke, sekarang buat teman-teman yang lagi merintis nih, teman-teman yang nonton, teman-teman ngomel, kasih dong pesan-pesan atau pesan-kesan dari Kak Manda dan Kak Patrice. Pendek, singkat, jelas, dan padat. Oke, buat teman-teman yang emang generasi perintis dan masih merintis, jangan patah semangat walaupun kalian memang bukan dari keluarga siapa-siapa, tetap berjuang, punya aspirasi, punya movement, punya semangat, tuangin. Jadi jangan pernah kayak gue bukan dari keluarga siapa-siapa nih, gue kayaknya di sini aja deh. Anak muda harus tetap semangat, kalau aku gitu aja. Kalau dari aku buat anak-anak muda yang tidak punya ordal, yang tidak punya backingan, yang tidak punya privilege, kalau Pak Ganjar aja bisa menjadi calon presiden Republik Indonesia, tentu tidak menutup kemungkinan bagi kita semua. Dan bersatu kita teguh, kita raih kesempatan untuk bisa merintis dan juga sinergis untuk mewujudkan Indonesia unggul. Keren. Tepuk tangan lo dong buat perempuan-perempuan keren ini. Oke, keren banget buat kedua teman kita ini. Teman-teman ngomel, sampai ketemu di episode berikutnya. See you. Bye-bye.